pagi semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Retno Martati Endah Lestari, SE, MSI, CMA, CATM, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 dari kelas 5A akan mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan usaha Cireng yang dilaksanakan selama 1 bulan. Sebelum memasuki ke tahap penjelasan, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Fadila dengan NPM 155. Saya Rosyana Dewi dengan NPM 071. Dengan saya Olivia Yunung dengan NPM 027. Saya Haifa Itu Santoso, NPM 051. Saya Andi Bengka Magrifa dengan NPM 135. Baik, langsung saja mulai kepada pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Haifa. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Cireng merupakan usaha makanan ringan berbasis sistem open pre-order yang menyasar mahasiswa dan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja usaha yang telah dijalankan, diperlukan evaluasi yang tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga pelanggan, proses, internal, serta pengembangan usaha. Oleh karena itu, balance score digunakan sebagai alat analisis karena mampu memberikan gambaran kinerja usaha secara menyeluruh dan terarah. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan profil singkat dari Cireng. Nah, nama usaha yang kami jalankan yaitu Cireng dan produk utama berupa cireng ayam suwir. Produk ini kami jual dengan harga 10.000 per pack, berisi 4 cireng. Dan kami menggunakan sistem penjualan berbasis open pre-order. Lalu kami juga menyediakan varian rasa yaitu original dan pedas agar dapat memenuhi selera konsumen yang Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan visi dan misi usaha kami. Visi kami adalah menjadi usaha cireng ayam suwir yang dikenal luas sebagai makanan ringan yang berkualitas, terjangkau, dan terpercaya. Visi ini juga menjadi arah utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kami ke depannya. Selanjutnya ada misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama adalah menyediakan produk dengan rasa yang konsisten dan higienis agar pelanggan merasa puas dan percaya. Yang kedua ada penetapan harga yang terjangkau khususnya untuk kalangan mahasiswa. Yang ketiga ada memberikan pelanggan pelayanan yang ramah dan cepat kepada setiap pelanggan. Yang keempat ada memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada data penjualan Oktober 2025. Selama bulan Oktober, penjualan dilakukan selama 4 kali dengan sistem pre-order. Pada PO pertama, pada tanggal 1 Oktober, berhasil terjual 33 pack dengan omset 330.000. Dan PO kedua, tanggal 13 Oktober 2025 via reseller, kita berhasil menjual 12 pack dengan omset 120.000 dan selanjutnya pada PO ketiga, pada tanggal 17 Oktober 2025, penjualan meningkat menjadi 21 pack dengan omset 210.000. Dan pada PO keempat, tanggal 24 Oktober 2025 terjual dengan 24 pack dengan omset 240.000. Jika dijumlahkan, total penjualan selama bulan Oktober mencapai 90 pack dengan total omset 900.000. Untuk spesifikasi produk harga jual adalah 10.000 per pack, di mana satu pack berisi 4 cireng. Produk memiliki 2 varian rasa, yaitu ayam suwir original dan pedas. Customer base pada periode ini sekitar 40-45 pelanggan, dengan beberapa pelanggan yang melakukan pembelian berulang seperti Via sebanyak 4 kali, Sasa 3 kali, dan Anista 3 kali. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan dan peluang. Rasa produk disukai pelanggan karena bervariasi, original dan pedas. Yang kedua ada sistem PO ya menekan risiko produk tidak terjual. Jadi usaha kami ini melakukan atau menggunakan sistem pre-order untuk mengurangi risiko produk yang tidak terjual untuk menghindari agar produk tidak terpatasi. Yang ketiga itu media sosial membuka peluang pasar lebih luas. Jadi kita selalu menyebarkan di platform-platform seperti Instagram dan WhatsApp.
Selanjutnya ada kelemahan dan ancaman. Ada 3 poin. Yang pertama adalah produk cepat basi di suhu ruang. Jadi jika produksi ini, cireng ini disimpan di suhu ruang, maka cepat basi bisa 2 atau 3 hari itu udah tidak bisa dimakan. Jadi lebih baik disimpan di pendingin di kulkas. Yang kedua ada modal dan kapasitas produksi terbatas. Yang ketiga ada persaingan harga dan perubahan tren makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Anissa. Oke, baik, selanjutnya itu ada perspektif keuangan. Jadi untuk omset kita selama bulan Oktober di tahun 2025 ini, karena kita melaksanakan open pre-order cuma 4 kali, maka omset kita itu di 900.000 dengan kurang lebih 75% dari target. Dan untuk net profit margin itu di 30 sampai 35%. Dan untuk HPP harga pokok penjualannya itu kurang lebih di 6.500 per pack. Dan untuk target jangka panjang estimasi yang ingin kita dapatkan itu senilai 1.200.000 per bulannya. Dan untuk target jangka panjang yang ingin dihasilkan oleh kami itu di senilai 5 juta per bulan pada 2020. Next. Oke. Selanjutnya itu ada analisis break even point selama PO yang dilaksanakan 4 kali. Berdasarkan hasil perhitungan break even point atau BEP pada usaha cirengnya diketahui bahwa pada PO 1 BEP itu berada di angka 36 unit, sedangkan penjualan yang terjadi hanya 34 unit, sehingga belum mencapai titik impas. Pada PO kedua reseller, BEP itu mencapai 19 unit dengan realisasi penjualan hanya 12 unit, yang menunjukkan bahwa penjualan masih berada di bawah BEP. Selanjutnya pada PO ketiga, BEP berada pada 27 unit, sementara jumlah penjualan hanya 21 unit saja yang terjual, sehingga usaha belum mampu menutup seluruh biaya produksi. Dan yang terakhir itu pada PO keempat, BEP ini mendapat di rentang 26 unit dengan penjualan 24 unit yang juga masih belum mencapai titik impas. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh PO Cirengin masih berada di bawah BEP, sehingga diperlukan peningkatan volume penjualan, efisiensi biaya produksi, atau penyesuaian harga jual agar usaha dapat mencapai kondisi impas atau break even point. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Resi. Perspektif pelanggan, pelanggan yang kita dapat itu 40 sampai 45 orang. Ada repeat purchase-nya itu kurang lebih 25%. Pelanggan loyal atau pelanggan setianya kita itu ada atas nama Via, Sasa, dan Nagisa. Sasa reseller aktif 1 orang, target peningkatan repeat order dan jumlah reseller. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif proses internal, yaitu adalah Cirengin menjalankan proses produksi dan pemenuhan pesanan dengan cukup baik melalui sistem open pre-order, yaitu yang pertama itu dengan kapasitas produksi mencapai 30 sampai 35 pack per PO. Yang kedua, konsistensi kualitas produk berada pada kisaran 80 sampai 85%. Yang ketiga itu ada waktu pengiriman pesanan maksimal H+1 setelah PO ditutup. Dan yang terakhir itu ada sistem PO efektif menekan produk tidak terjual di bawah 5%. Selanjutnya itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada tahap awal usaha Cirengin masih berada dalam proses pengembangan sistem dan sumber daya. Yang pertama itu ada varian produk masih terbatas pada rasa original dan pedas. Kedua, promosi dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp. Ketiga, skill digital marketing tim masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada SOP dan pencatatan usaha belum tersusun secara formal. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Untuk kesimpulan yaitu adalah berdasarkan analisis balance scorecard kinerja usaha Cirengin pada Oktober 2005 tergolong cukup baik sebagai usaha rintisan, di mana usaha ini mampu mencapai sekitar 75% target omset dan mendapat respon positif dari pelanggan. Meskipun masih terdapat kendala seperti penjualan yang belum stabil dan sistem usaha yang belum sepenuhnya rapi, Cirengin memiliki potensi untuk berkembang melalui perbaikan strategi pemasaran, inovasi produk, dan juga penguatan sistem internal. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.